Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Ratna Asrini Dewi, mahasiswi konversi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya seperti biasa nih lagi kedapatan mata kuliah di kelas 2 Manajemen Non-Reguler, yaitu mata kuliah Kewirausahaan Islami, dan saya di sini akan bahas atau nge-review jurnal dari dosen saya, yaitu yang berjudul Aplikasi Pemasaran Produk UMKM Berbasis Android sebagai Strategi Meningkatkan Perekonomian yang ada di Indonesia ya. Nah, yang perlu kalian ketahui, di Indonesia tuh banyak banget kan UMKM, dan kalian juga tahu kan UMKM itu apa. UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, menengah. Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, peran dan andil UMKM dalam perekonomian nasional terbilang strategis ya. Kalau dilihat dari jumlah unit usahanya yang mendominasi tingginya penyerapan tenaga kerja, besarnya kontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB nasional, dan sumbangannya terhadap nilai ekspor. Wow. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, metodologi atau metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Nah, metode deskriptif itu membuat observasi dan kemudian menarik kesimpulan. Jadi metode kualitatif cenderung itu menggunakan deskriptif dan analisisnya ya. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam metode ini. Nah, untuk hasil dan pembahasan IUMKM, bukan I ya, iya sih IUMKM atau disebut elektronik usaha mikro kecil menengah, itu merupakan konsep tentang sistem pemasaran produk hasil UMKM yang ada di Indonesia dalam menembus pasar bebas ASEAN dengan basis aplikasi Android. Wow, udah keren banget dong untuk usaha UMKM-nya ya. Nah, karena keadaan yang ada di masyarakat, para produsen UMKM masih mengalami masalah nih dalam proses pemasarannya. Jadi, dengan adanya konsep IUMKM, diharapkan dapat membantu para produsen UMKM dalam memasarkan hasil produk mereka gitu. Ya kan, banyak ya, maksudnya nggak semua orang yang mengerti kecanggihan teknologi. Jadi kebanyakan yang mengerti kecanggihan teknologi itu justru anak-anak muda nih. Nah, makanya dengan ada IUMKM, para pemilik UMKM itu diharap bisa mengerti kecanggihan teknologinya gitu kan. Jadi hampir mirip sih sebenarnya sama sistem pemasaran barang atau jasa secara online. Intinya seperti itu. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, nah, jadi aplikasi IUMKM ini tuh sama aja kayak aplikasi belanja online gitu. Cuma bedanya kalau aplikasi UMKM ini diawasin sama pemerintah secara langsung. Nah, untuk selain itu, yang boleh ikut memasarkan produk dagangannya adalah mereka yang telah mendapatkan izin atau sertifikat kelayakan penjaminan mutu yang telah disahkan oleh pemerintah. Jadi kalau mau daftar ya harus dapetin izin dan sertifikat dulu dong dari pemerintah ya. Untuk para produsen UMKM yang ingin memasarkan produknya terlebih dahulu harus mendaftar dan menguji kelayakan produk miliknya pada pemerintah yang ditunjuk dalam menangani hal tersebut, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi buat para pengusaha UMKM bisa daftarin dulu usahanya di koperasi dan di koperasi dan Kementerian UMKM ya. Nah, jadi setelah mendapatkan sertifikat penjamin mutu, barulah mereka akan memperoleh username dan password untuk mengunggah data-data yang berkaitan dengan produk mereka. Pihak-pihak yang ditunjuk dalam mempertimbangkan atau dipertimbangkan dalam
mewujudkan konsep IUMKM itu diantaranya ada pemerintah, karena kan pemerintah tahu sendiri lah ya, punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan konsep IUMKM, yaitu sebagai pengawas pelaksanaan program, pengontrol pelaksanaan program, sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan konsep IUMKM. Selain itu juga ada Kementerian Koperasi dan UMKM, terus ada Kementerian Ekonomi, ada Kementerian Riset dan Teknologi, terus ada masyarakat, produsen UMKM-nya sendiri gitu kan. Terus ada perusahaan jasa pengiriman barangnya juga, karena perusahaan jasa pengiriman barang ini tuh memiliki andil sebagai mitra pemerintah dan produsen UMKM dalam memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, hingga barang pesanan tuh sampai ke tangan konsumen loh guys. Nah, di sini saya juga bakal jelasin nih langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan konsep IUMKM ya. Yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan konsep IUMKM itu, yang pertama menggunakan beberapa langkah penelitian dan sosialisasi ya. Langkah-langkah pengimplementasian ini tuh yang pertama itu ada tahap pembuatan aplikasi. Nah, tahap pembuatan aplikasi itu langkah pertamanya yang dilakukan untuk menerapkan gagasan, yaitu dengan membuat aplikasi yang digunakan sebagai wadah untuk memasarkan produk UMKM. Terus ada tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM. Terus yang ketiganya juga ada, saya belum jelasin yang keduanya ya. Jadi itu setelah tahap pembuatan IUMKM sebagai suatu sistem aplikasi berbasis web untuk memasarkan produk UMKM ini baik di tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kota, maka tahap selanjutnya itu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait IUMKM sedetail mungkin, mulai dari kegunaannya, manfaatnya apa, cara penggunaan, dan lain sebagainya. Terus ada juga tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ya tentunya, itu diinput tuh atau diupload ke web. Setelah pemerintah mendata dan menyatakan produk-produk UMKM mana aja yang telah lolos seleksi dan bersertifikat, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan data tentang produk tersebut ke dalam web yang disesuaikan dengan jenis produk dan wilayah produksi. Misalnya Jawa Tengah, sistem menginput data dilakukan oleh lembaga yang bertugas baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten loh guys. Akan tetapi input data juga dapat dilakukan oleh produsen sendiri. Yang keempat itu ada tahap pengiriman barang nih. Untuk tahap pengiriman barang dapat dilakukan sendiri oleh produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pemerintah. Namun, bagi para produsen yang tidak paham dengan sistem pengiriman barang ke luar negeri, maka pihak pemerintah akan membantunya hingga pesanan sampai di tangan konsumen. Wow, pemerintah baik banget ya, mau ngebantuin nih. Jadi kesimpulannya, pengembangan UMKM yang ada di Indonesia mengalami beberapa hambatan ya tentunya dalam operasionalnya, karena nggak semua orang ngerti caranya ngirim barang ke luar negeri. Nah, pengetahuan para produsen atau pemilik UMKM di Indonesia mengenai teknologi masih jauh dari cukup. Kebanyakan produsen di Indonesia masih menggunakan peralatan yang sifatnya masih tradisional, sehingga biaya produksi malah menjadi lebih tinggi dibandingkan jika para produsen menggunakan mesin-mesin yang lebih modern lagi. Dengan adanya perkembangan teknologi, UMKM seharusnya bisa mempersiapkannya sih, mempersiapkan strategi baru ya tentunya, yang membawa mereka tetap bertahan dan mampu berekspansi di kancah internasional. Oke guys, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.